warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai tempe kacang saca inci untuk uji protein menggunakan larutan biuret. Perkenalkan, nama saya Bintang Marisa Fitri. Halo teman-teman semuanya, selama ini tempe dikenal sebagai makanan yang terbuat dari kedelai. Namun sebenarnya ada bahan lain yang dapat juga dijadikan tempe. Salah satunya adalah kacang saca inci. Kacang ini masih tergolong jarang dibudidayakan dan dikonsumsi di Indonesia. Meskipun diketahui memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, karena masih jarang dimanfaatkan sebagai bahan tempe, kami tertarik untuk meneliti bagaimana proses fermentasi pada kacang saca inci mempengaruhi kandungan senyawa organik di dalamnya, khususnya protein. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Asifa. Selanjutnya ada tujuan dan kaitan dengan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses fermentasi tempe dari kacang saca inci, memahami perubahan protein setelah fermentasi, serta membuktikan adanya kandungan protein menggunakan uji biuret. Selain itu, penelitian ini juga dikaitkan dengan aspek lingkungan. Diversifikasi bahan pangan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan saja. Pemanfaatan berbagai sumber pangan nabati dapat mendukung sistem pangan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai alternatif bahan pangan yang tetap memiliki nilai gizi baik. Direbus selama 30 menit untuk melunakkan teksturnya. Setelah direbus, kacang direndam dalam air selama 24 jam untuk memaksimalkan proses penyerapan air. Setelah proses perendaman selesai, kacang dibelah menjadi 2 bagian lalu direbus kembali selama kurang lebih 60 menit dan ditiriskan hingga kering. Selanjutnya, ragi tempe ditambahkan pada kacang saca inci yang sudah direbus dan ditiriskan. Kemudian aduk hingga merata. Setelah campuran ragi itu tercampur dengan rata, kacang tersebut dibungkus dengan plastik OPP untuk memungkinkan sirkulasi udara yang baik selama fermentasi. Kacang yang telah dibungkus itu didiamkan selama 72 jam atau bisa ditelur juga 3 hari untuk memungkinkan proses fermentasi berlangsung. Setelah 3 hari, kacang dari kacang saca inci pun terbentuk dengan warna putih dan tekstur yang padat. Sebelum melakukan uji protein, kita akan membuat larutan biuret terlebih dahulu. Langkah pertama, kami menimbang NaOH sebanyak 40 gram menggunakan timbangan digital. Setelah itu, kami mengukur air sebanyak 100 ml menggunakan gelas ukur. NaOH yang telah ditimbang kemudian dicampurkan dengan air di dalam gelas kimia dan diaduk hingga larut sehingga terbentuk larutan NaOH. Setelah larutan NaOH terbentuk, kami menimbang CuSO4 sebanyak 1 gram. Kemudian, kami mengukur air sebanyak 10 ml. CuSO4 lalu dicampurkan dengan air tersebut hingga membentuk larutan CuSO4. Langkah terakhir adalah mencampurkan larutan NaOH dengan larutan CuSO4 secara perlahan hingga terbentuk larutan biuret yang nantinya digunakan sebagai reagen untuk mendeteksi adanya protein dalam suatu sampel. Namun, setelah dilakukan pengujian, larutan biuret yang kami buat ternyata tidak bereaksi pada tempe kacang saca inci. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah larutan biuret yang kami buat tidak berhasil terbentuk dengan baik? Ataukah tempe kacang saca inci tersebut memang tidak mengandung protein? Untuk memastikan hal tersebut, kami melakukan pengujian ulang kandungan protein pada tempe kacang saca inci menggunakan larutan biuret yang sudah jadi dan kami beli, sehingga hasil pengujian dapat diamati dengan lebih jelas. Perkenalkan, nama saya Yasdil Fadila. Saya akan membacakan dasar teori. Protein merupakan senyawa organik yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein berfungsi sebagai zat pembangun jaringan tubuh, membentuk enzim, serta berperan dalam berbagai proses metabolisme. Untuk mendeteksi adanya protein dalam suatu bahan, digunakan uji biuret. Larutan biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida dan menghasilkan warna ungu atau violet jika sampel mengandung protein.
Dalam proses fermentasi tempe digunakan kapang dari spesies Rhizopus oligosporus. Kapang ini menghasilkan enzim protase yang mampu memecahkan protein kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti peptida dan asam amino. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur protein selama fermentasi. Perkenalkan, nama saya Raivan Hadi. Saya di sini akan membacakan alat, bahan, dan prosedur. Nah, yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi mortar, alu, cawan petri, dan sendok takar. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempe dan larutan biuret. Uji protein dengan cara menghaluskan tempe, terus memasukkannya ke cawan petri, kemudian menambahkan larutan biuret pada sampel. Perubahan warna yang terjadi diamati untuk memastikan adanya kandungan protein pada tempe tersebut. Seperti itu. Ke tempe tuh lihat ini warna apa? Ungu, berarti kan ada perubahan ya. Berarti kalau dia berubah menjadi ungu, terus agak nggak terlalu kehitaman sih ya, ini memang ungu gitu. Berarti positif atau negatif kalau dari teori? Positif mengandung apa? Protein kan kayak gitu ya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan, setelah ditetes larutan biuret, sampel tempe dari kacang sasainci menunjukkan perubahan warna dari biru menjadi ungu. Perubahan warna ini menunjukkan hasil positif adanya protein. Warna ungu yang terbentuk menandakan bahwa ikatan peptida masih terdapat dalam sampel tempe. Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa selama proses fermentasi terjadi pemecahan protein kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana akibat aktivitas enzim protase yang dihasilkan oleh kapang Rhizopus. Pemecahan ini menyebabkan protein menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh, meskipun struktur protein mengalami perubahan. Kandungan protein tetap ada dan masih dapat dibuktikan melalui uji biuret. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tempe dari kacang sasainci mengandung protein yang tetap terdeteksi setelah proses fermentasi. Fermentasi menyebabkan perubahan struktur protein menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan keberadaan protein tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kacang sasainci dapat digunakan sebagai bahan pembuatan tempe dan tetap mempertahankan kandungan proteinnya.